Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung gaspol nih. Bahas satu lanskap bisnis yang mungkin Anda kenal banget. Industri yang terfragmentasi. Betul sekali. Kita bakal kupas tuntas bab 9 dari sumber Anda. Competitive Strategy. Situasi di mana pemainnya banyak banget, tapi nggak ada satupun yang dominan. Pernah kepikiran nggak? Kenapa sih industri kayak restoran lokal, bengkel, atau toko baju independen itu kok gitu-gitu aja? Nah, kita mau cari tahu penyebabnya dan strateginya gimana menurut sumber ini. Tepat. Pembahasan kita kali ini fokusnya memang di situ. Gimana caranya kita bisa berenang di pasar yang rame, tapi nggak ada ikan pausnya gitu ya. Ini kan kejadian di banyak sektor ya, dari jasa sampai manufaktur kecil-kecilan. Dan yang penting banget nih, yang ditekankan bab 9 dan ini sering kelewat, kita harus paham dulu akar masalahnya. Akar masalah fragmentasinya. Itu dulu yang harus dijawab sebelum kita loncat ke strategi mau diapain. Paham akarnya itu jadi fondasi buat langkah berikutnya. Mau coba diubah atau kita adaptasi aja. Oke, setuju. Mari kita mulai dari fondasi itu ya. Kenapa sih nggak semua industri itu ujung-ujungnya jadi dikuasai segelintir raksasa aja? Nah, itu dia pertanyaannya. Apa yang bikin fragmentasi ini kayaknya bandel banget gitu di beberapa sektor? Bab 9 ini bilang apa soal ini? Iya, jadi bab 9 ini kan membedah ya beberapa biang keladinya gitu. Dan yang menarik, faktor-faktor ini tuh sering nyambung satu sama lain, saling nguatin. Salah satu yang paling dasar itu karena yaitu nggak adanya skala ekonomi atau kurva pengalaman yang signifikan. Maksudnya gimana tuh nggak ada skala ekonomi? Ya artinya, jadi lebih gede itu belum tentu bikin biaya per unitnya langsung anjlok gitu. Nggak otomatis murah kalau produksinya banyak atau pengalamannya nambah. Oh, jadi nggak kayak pabrik mobil gitu ya, makin banyak produksi, makin murah ongkosnya. Persis, ini sering terjadi di proses yang katakanlah fabrikasinya simple, atau yang padat karya banget kayak jasa kebersihan, jasa keamanan, atau layanan yang personal banget, susah distandarin. Atau ya proses yang emang susah diotomatisasi. Sumber Anda ngasih contoh bagus itu, industri penangkapan lobster. Lobster. Gimana tuh contohnya? Ya Anda punya 100 kapal, belum tentu biaya nangkap per kilo lobsternya jadi jauh lebih murah dibanding nelayan yang cuma punya 1 kapal. Kan di laut lepas, tantangannya mirip-mirip aja. Ya juga ya, skala nggak terlalu ngaruh di situ. Oke, selain soal skala dan pengalaman ini, apa lagi? Kedua, biaya transportasi yang tinggi. Ini juga penghalang gede. Ini bikin area yang bisa dilayani secara efisien dari satu pabrik atau satu pusat layanan jadi terbatas. Sekalipun Anda bisa produksi murah banget di satu tempat. Contohnya? Semen, beton siap pakai, susu segar, coba bayangin. Ongkos kirimnya bisa lebih mahal dari harga barangnya kalau jauh kan? Betul. Keuntungan efisiensinya hilang di ongkos kirim. Nah, jadi pasarnya otomatis kepotong-potong per wilayah. Ini juga berlaku banget buat jasa yang butuh datang ke lokasi pelanggan. Masuk akal. Geografi jadi tembok alami ya? Ada lagi faktor biaya lain? Ada. Misalnya biaya inventaris yang tinggi. Atau kalau penjualannya naik turun banget nggak bisa diprediksi. Jadi berisiko ya kalau nyetok banyak atau bangun kapasitas gede. Iya, bahaya. Terus ada juga situasi di mana jadi besar itu nggak nambah kekuatan tawar ke pembeli atau pemasok secara signifikan. Jadi ya buat apa gede-gede amat kalau daya tawarnya segitu-gitu aja. Menarik. Tadi Anda sempat singgung, kadang jadi terlalu besar malah nggak bagus ya? Tepat, itu namanya disekonomi skala. Udah terlalu gede, malah jadi ribet manajemennya. Birokrasinya nambah, keputusan lambat, semangat kerja turun. Ujung-ujungnya biaya per unit malah naik lagi. Wah, bisa gitu ya? Bisa, apalagi di bisnis yang butuh kreativitas tinggi atau layanan personal. Terus ditambah lagi kalau kebutuhan pasarnya macam-macam banget. Sulit kan satu perusahaan mau muasin semua selera yang beda-beda itu? Apalagi kalau diferensiasinya tinggi ya, misalnya soal citra atau hubungan personal. Skala besar malah bisa jadi nggak relevan. Betul, atau malah merusak citra eksklusifnya mungkin. Oke, gambaran penyebabnya makin jelas nih. Kompleks juga ya? Masih ada lagi nggak sih? Masih ada beberapa lagi yang cukup penting disebut. Misalnya hambatan keluar atau exit barrier yang tinggi. Hambatan keluar? Maksudnya susah buat tutup usaha gitu? Iya, kedengarannya aneh, tapi kalau perusahaan yang udah nggak untung atau nggak efisien itu susah keluar, entah karena asetnya susah dijual, pemiliknya baper, atau ada tekanan sosial. Ya jumlah pemainnya jadi tetap banyak. Akibatnya, profitabilitas rata-rata industrinya jadi ketekan terus, fragmentasinya awet. Oh, jadi pemain yang sakit nggak bisa keluar, malah bikin pasar tambah sesak ya? Bisa dibilang gitu.
Terus tentu aja industri yang baru banget muncul itu biasanya ya terfragmentasi di awal, kan belum ada jawarannya. Iya, wajar itu. Dan terakhir, jangan lupa, kadang ada regulasi lokal atau kebijakan pemerintah yang memang sengaja mencegah konsolidasi atau ngasih karpet merah buat bisnis kecil. Wah, banyak banget ya ternyata penyebabnya. Jadi ini bukan cuma soal nggak bisa jadi besar, tapi seringkali emang nggak ada untungnya atau malah rugi kalau jadi besar di konteks industri itu. Nah, itu dia poin kuncinya. Paham banget kenapa di awal tadi ditekankan, ngerti penyebab spesifik di industri Anda itu krusial banget. Oke, nah setelah tahu penyebabnya seabrek itu, pertanyaan berikutnya kan, apakah industri ini berarti terkutuk selamanya terfragmentasi? Atau jangan-jangan ada cara buat mengatasinya? Bab 9 ini nawarin apa aja? Nah, ini bagian yang seru nih. Bab 9 ngasih beberapa manuver strategis yang intinya itu mencoba mengubah kondisi ekonomi yang bikin fragmentasi tadi. Pendekatan yang paling mengguncang itu ya menciptakan skala ekonomi atau kurva pengalaman di tempat yang tadinya nggak ada. Gimana caranya tuh? Biasanya butuh inovasi radikal di prosesnya. Contoh di sumber Anda itu bagus soal industri budidaya jamur. Jamur. Kelapa jamur. Dulu kan budidaya jamur itu dianggap kayak seni, tergantung banget sama keahlian orang per orang, skala kecil. Tapi terus ada perusahaan masuk bawa pendekatan industri. Pakai ban berjalan, kontrol suhu dan kelembaban presisi, manajemen nutrisi terpusat. Hasilnya, Mereka berhasil ciptakan skala ekonomi di produksi dan penanganan jamur. Nggak terlalu tergantung lagi sama tenaga ahli yang langka. Akhirnya, pasar bisa terkonsolidasi. keren. Jadi mengubah cara mainnya secara fundamental ya. Inovasinya nggak cuma diproduksikan, tapi buat produk kayak mainan. Itu kan membangun merek nasional, bikin belanja iklannya jadi efisien karena skalanya besar. Susah ditiru pemain lokal kecil. Atau di distribusi mungkin. Bisa banget, kayak bangun jaringan dealer eksklusif yang rapi, ngasih layanan purna jual bagus. Contohnya Caterpillar di alat berat, kan gitu. Pendekatan lain itu mencoba menstandarisasi kebutuhan pasar. Maksudnya, dibuat seragam gitu. Ya, kalau selera atau kebutuhan pelanggan yang beragam, itu bisa digiring ke beberapa pilihan standar, nah itu buka pintu buat produksi massal yang lebih efisien. Gimana kalau kita serang langsung penyebabnya? Misal, tadi kan disebut biaya transportasi tinggi. Itu bisa diakalin nggak? Bisa jadi, itu pendekatan lain. Misalnya, ada teknologi logistik baru, atau modal produksi yang nyebar, kayak microfactory gitu, atau bahkan desain ulang produknya biar lebih gampang dikirim, itu bisa menetralisir hambatan transportasi tadi. Oke. Jadi cari cara ngakalin hambatannya. Selain itu, jago baca tren industri lebih awal itu juga penting. Kadang industri itu konsolidasi bukan karena aksi satu perusahaan, tapi karena ada tekanan dari luar atau teknologi baru muncul. Contohnya ada. Di bab 9 disebut tuh Biro Jasa Komputer Independen. Dulu banyak banget kan, terus muncul mini komputer, nah mereka mulai kedar. Tekanan ini maksa mereka buat nawarin layanan yang lebih canggih, butuh modal dan skala lebih gede. Akhirnya pelan-pelan terkonsolidasi. Jadi adaptasi karena tekanan eksternal ya? Iya, dan tentu aja cara paling langsung, ya akuisisi strategis. Beliin aja persaingnya satu-satu sampai ukurannya cukup besar. Bab 9 ini juga ada nyinggung soal industri yang terjebak atau stuck gitu ya. Fragmentasi bukan karena alasan ekonomi kuat, tapi lebih karena pemainnya nggak punya modal, nggak punya visi, atau industrinya nggak dilirik pemain luar. Betul. Nemuin industri yang kayak gini, yang sebenarnya udah mateng buat digabung, tapi belum ada yang gerak, wah itu bisa jadi peluang emas dong. Tepat sekali. Itu insight yang bagus banget. Tapi ya itu, butuh analisis jeli buat nemuinnya. Harus bisa lihat potensi di balik kondisi sekarang. Oke, itu tadi cara-cara buat mencoba mengubah aturan mainnya ya. Tapi gimana kalau hasil analisis bilang, wah ngatasin fragmentasi ini kayaknya nggak mungkin deh, atau mahal banget, atau malah nggak bagus buat bisnis kita. Nah, gimana caranya biar sukses kalau kita harus hidup dan bersaing di tengah kerumunan pemain lain? Strategi bertahan hidupnya gimana menurut bab 9? Nah, ini sisi lain medalinya. Kalau konsolidasi bukan jalan yang dipilih, fokusnya geser. Gimana caranya jadi juara di dalam kondisi terfragmentasi itu? Walau mungkin pangsa pasar nasionalnya nggak gede-gede amat. Bab 9 ngasih beberapa pendekatan cerdas buat ini. Salah satunya, desentralisasi yang dikelola ketat.
Gimana tuh maksudnya? Desentralisasi tapi ketat. Konsepnya gini, unit-unit operasi di lapangan, cabang, toko, pabrik kecil, dibiarin lincah, otonom, cepat tanggap sama pasar lokal. Tapi dari pusat ada sistem kontrol keuangan, pelaporan, sama insentif kinerja yang kuat dan jelas. Jadi, dikasih kebebasan, tapi ada batasnya. Dan akuntabilitasnya tinggi, gitu ya? Persis. Contohnya di buku itu Indol di aluminium ekstrusi sama Dylan Companies di retail makanan. Jadi lokal tetap punya rasa, tapi secara strategis dan finansial terkontrol. Oke. Agak beda sama franchise murni ya, ini lebih terintegrasi. Bisa dibilang gitu. Tapi semangat standarisasinya ada juga. Dan itu nyambung ke strategi berikutnya, fasilitas formula. Fasilitas formula, kayak resep gitu. Mirip. Ini pendekatan yang super standar dan bisa diduplikasi buat semua aspek operasi. Mulai dari desain tokonya, tata letak, cara kerja, produknya, sampai training karyawannya. Semuanya pakai cetakan yang sama. Tujuannya apa tuh? Efisiensi maksimal, biaya rendah, dan gampang banget kalau mau ekspansi cepat. Contoh paling gampang ya restoran cepat saji, motel budget, kayak Motel 6 yang disebut di Sumber, atau toko retail yang formatnya gitu-gitu aja di mana-mana. Ah iya ya, kebayang. Nah, ada nggak pendekatan yang justru kebalikannya? Bukan distandarin, tapi malah ditambahin keunikannya. Ada dong, itu strategi peningkatan nilai tambah. Fokusnya justru nambahin layanan, fitur, atau kualitas yang susah ditiru sama pesaing kecil, yang biasanya fokusnya cuma di harga murah atau produk dasar. Contohnya kayak gimana? Bisa layanan purna jual yang top banget, kustomisasi produk, keahlian teknis yang dalam, atau layanan pendukung lain. Contoh klasik dari bab 9 itu Ethan Allen di industri furnitur. Ethan Allen, apa yang mereka lakuin? Mereka nggak cuma jual mebel, tapi juga ngasih layanan konsultasi desain interior gratis. Itu kan nilai tambah gede yang susah disaingi toko mebel independen kecil. Wah, iya juga ya. Jadi mainnya di layanan ekstra. Terus, kalau jadi spesialis banget gimana? Fokus ke satu hal aja. Itu inti dari strategi spesialisasi. Daripada ngelayanin semua orang, mending jadi jagoan di segmen pasar yang spesifik dan terbatas. Spesialisasinya bisa macam-macam. Bisa fokus di tipe produk tertentu, misalnya yang rumit atau langka. Oke. Atau fokus di tipe pelanggan tertentu, yang kebutuhannya unik, misalnya cuma ngelayanin industri A atau perusahaan ukuran B. Bisa juga. Atau fokus di tipe pesanan, misalnya khusus pesanan kecil aja, atau pesanan custom yang ribet atau yang butuh cepet banget. Jadi spesialis orderan ya? Iya, dan yang paling umum mungkin spesialisasi area geografis. Ini strategi di mana perusahaan berusaha jadi raja kecil di wilayah tertentu aja. Tujuannya? Biar efisien banget secara lokal, pemasaran, logistik, layanannya bisa fokus di area itu. Sumber Anda nyebutnya strategi blanketing. Tujuannya menyelimuti satu area biar nggak ada celah buat pesaing masuk, karena kita udah paling efisien di situ. Sering lihat kan di distribusi makanan atau jasa lokal? Iya, sering lihat. Jadi dominasi lokal ya. Oke, terakhir nih. Strategi yang bener-bener irit. Neken biaya habis-habisan. Ada? Ada. Itu pendekatan bare bones atau tanpa embel-embel. Ini disiplinnya harus ekstrim banget soal biaya. Gimana tuh ekstrimnya? Overhead ditekan seminimal mungkin. Fasilitasnya sederhana, fungsional aja. Staf intinya jago tapi jumlahnya pas, nggak ada lemak sama sekali. Kontrol biayanya ketat banget di semua lini. Tujuannya jelas ya, biar bisa pasang harga paling murah. Betul, biar punya struktur biaya terendah, jadi bisa bersaing keras di harga, walau mungkin nggak punya skala ekonomi absolut kayak perusahaan di industri yang terkonsolidasi. Wah, lengkap juga ya pilihan strateginya. Jadi, poin penting dari bab 9 ini kayaknya gini ya. Sukses di industri terfragmentasi itu nggak harus jadi yang paling gede se-Indonesia gitu. Nggak harus. Bisa jadi sukses itu artinya jadi yang paling fokus di ceruk pasar Anda, atau paling efisien operasinya, atau paling pinter nambahin nilai di tempat yang pas. Tepat, menemukan cara untuk unggul dalam keterbatasan itu. Tapi namanya strategi, pasti ada resikonya dong ya. Apa aja nih kesalahan umum atau jebakan yang perlu diwaspadai banget menurut sumber Anda, biar kita nggak salah langkah? Nah, ini penting banget. Bab 9 secara khusus ngasih warning soal beberapa jebakan strategis yang sering bikin perusahaan kepleset di industri kayak gini. Jebakan pertama, dan ini mungkin yang paling fatal, itu mencari dominasi tanpa dasar yang kuat. Maksudnya gimana tuh?
Jadi perusahaan mungkin karena ngiler lihat potensi pasarnya gede, nekat investasi besar-besaran buat jadi pemimpin pasar. Tapi mereka lupa atau nggak mau tahu sama akar penyebab fragmentasinya. Mereka anggap aja skala besar itu pasti untung. Padahal ekonomi industrinya nggak bilang gitu. Ada contohnya tadi kan ya, yang lobster itu. Nah, itu dia, Preload Corporation. Contoh klasik banget, mereka bikin armada modern, pabrik canggih, biaya overhead tinggi, mikirnya bisa dominasi industri lobster. Hasilnya? Gagal total, bangkrut. Kenapa? Ya, karena ekonomi dasar nangkep lobster itu nggak ngasih keuntungan skala yang signifikan. Biaya variabel pertangkapannya segitu-gitu aja, nggak turun banyak walau kapalnya lebih gede atau lebih banyak. Biaya tetapnya malah bengkak gila-gilaan. Waduh, itu pelajaran mahal banget ya. Ambisi boleh, tapi analisis fundamentalnya harus benar dulu. Jangan sampai salah asumsi soal ekonomi industrinya. Jebakan lain apa lagi nih? Jebakan kedua, kurangnya disiplin strategis. Ini godaan klasik. Di pasar yang rame, rasanya pengen garap semua, layanin semua segmen, kejar semua peluang kecil yang ada. Kayak nggak mau kehilangan kesempatan gitu ya? Iya, tapi di industri terfragmentasi, di mana sumber daya sering terbatas dan marginnya tipis, mencoba jadi segalanya itu seringkali berakhir jadi nggak jago di apa-apa. Fokus itu jadi kunci banget. Harus pilih medan perang. Oke, fokus. Terus, soal cara ngelola perusahaannya sendiri gimana? Ada jebakannya juga? Ada. Ini agak paradoks. Jebakan ketiga itu sentralisasi berlebihan. Loh, bukannya kalau perusahaan makin besar, butuh kontrol pusat? Butuh, tapi kalau berlebihan di industri yang justru butuh kelincahan lokal, respons cepat, adaptasi ke pasar mikro, nah sentralisasi itu malah bisa jadi pembunuh. Keunggulan lokalnya bisa hilang, malah bisa jadi birokratis dan lambat, muncul disekonomi lagi. Jadi harus seimbang antara kontrol pusat dan otonomi lokal. Menarik, menarik. Jadi, terlalu kencang dipegang dari pusat malah bahaya ya? Ada lagi soal asumsi mungkin? Nah, itu jebakan keempat. Asumsi keliru tentang pesaing. Ini sering kejadian di perusahaan yang lebih gede atau lebih profesional. Asumsi keliru gimana? Mereka mikir pesaingnya yang kecil-kecil itu, yang mungkin punya keluarga atau perorangan, punya struktur biaya yang sama, target untung yang sama, atau tujuan bisnis yang sama. Padahal pesaing kecil itu mungkin bisa hidup dengan margin lebih tipis, pakai tenaga kerja keluarga yang dibayar murah, atau bahkan tujuan utamanya bukan cuma cari untung, tapi buat gaya hidup atau nerusin usaha keluarga. Oh iya. Nggak bisa disamain tujuan dan struktur biayanya. Nggak bisa. Kalau kita salah asumsi soal ini, bisa bahaya pas nentuin harga atau pas mau balas serangan pesaing. Paham. Oke, satu lagi deh. Jebakan terakhir yang perlu diwaspadai dari sumber ini apa? Jebakan kelima. Reaksi berlebihan terhadap produk baru. Di pasar yang kompetitif, margin tipis, begitu ada produk baru nongol dan kelihatannya untung, wah itu godaannya gede banget. Langsung pengen ikut-ikutan masuk gitu ya? Ia buru-buru investasi besar di produk baru itu. Tapi seringnya, begitu produk itu mulai biasa aja, pesaing lain juga ikut masuk. Dinamika fragmentasi industrinya balik lagi. Maksudnya persaingan harga lagi gitu? Betul, persaingan harga jadi ketat lagi. Margin yang tadinya kelihatan bagus jadi menguap. Akhirnya, perusahaan bisa kejebak punya investasi gede dan kapasitas berlebih buat produk yang ternyata nggak sekeren perkiraan awal. Oke, jadi harus hati-hati juga sama hype produk baru ya. Oke, jadi kalau dirangkum dari semua ini, intinya adalah pemahaman yang benar-benar dalam soal ekonomi spesifik industri kita, kenapa dia terfragmentasi, dan gimana sih realitas persaingan di lapangan, itu harga mati ya. Mutlak. Nggak bisa kita asal comot strategi standar dari buku atau dari industri lain terus diterapin gitu aja. Konteks itu segalanya. Anda nangkep esensinya dengan sangat tepat. Dan biar mikirnya lebih terstruktur, bab 9 itu ngasih semacam kerangka kerja analitis. Ini bukan rumus sakti ya, tapi lebih ke alur berpikir yang sistematis. Oke, nah gimana tuh alur berpikirnya, step-stepnya gitu? Oke, langkah 1. Mulai dulu dengan analisis industri dan persaingan yang komprehensif. Pakai itu tuh 5 kekuatan Porter, analisis pesaing, petain dulu medan perangnya secara umum. Standar lah ya, analisis awal. Terus? Langkah 2. Identifikasi secara spesifik apa aja sih penyebab fragmentasi di industri Anda ini. Jangan cuma 1 atau 2, gali terus.
Apakah soal skala ekonomi, biaya transport, kebutuhan pasar, regulasi, atau campur-campur? Pahami gimana semua ini nyambung dan bikin struktur industrinya jadi kayak sekarang. Jadi diagnosis akarnya dulu. Lanjut. Langkah 3. Periksa satu persatu penyebab tadi. Tanya, ini bisa diatasi nggak sih? Realistis nggak buat diubah? Ada teknologi atau cara baru yang bisa ngakalin ini nggak? Oke, evaluasi kemungkinan mengubahnya. Langkah 4. Nah, kalau jawabannya iya untuk beberapa penyebab, artinya ada peluang nih buat konsolidasi. Hitung baik-baik untung ruginya. Bandingkan potensi untungnya, dapat pasar lebih gede, margin mungkin lebih baik, sama biaya dan resiko buat ngelakuinnya. Investasi gede, resiko gagal, bisa perang harga. Worth it nggak? Jadi, kalkulasi bisnisnya ya. Kalau nggak worth it atau jawabannya nggak bisa diatasi, nah itu masuk langkah 5. Kalau ternyata penyebab fragmentasinya terlalu kuat buat dilawan, atau ongkos buat ngelawannya kegedean, ya udah fokusnya geser. Pilih strategi bertahan atau coping strategi yang paling pas. Pilih dari yang tadi kita bahas, desentralisasi, formula, nilai tambah, spesialisasi, atau bare bones yang paling nyambung sama kekuatan perusahaan Anda dan peluang yang ada di tengah fragmentasi itu. Sip, sip. Jadi benar-benar kayak dokter ya. Diagnosis dulu, paham penyebabnya, baru tentuin resepnya. Mau coba sembuhin, atasi fragmentasi, atau mau hidup sehat dengan kondisi yang ada, bertahan dengan coping strategi. Baik, itu tadi kupas tuntas kita tentang strategi di industri terfragmentasi berdasarkan bab 9 materi sumber Anda. Intisarinya jelas banget ya. Industri kayak gini tuh punya tantangan dan peluangnya sendiri. Unik memang. Kunci suksesnya bukan cuma sekedar bertahan hidup, tapi ngerti banget kenapa industrinya kayak gitu, terus secara sadar pilih jalan. Mau coba ubah aturan mainnya, atau mau main cerdas di dalam aturan yang ada dengan fokus yang pas. Dan jangan lupa jebakannya tadi. Nah, itu dia. Yang nggak kalah penting, waspada terus sama jebakan-jebakan yang bisa bikin strategi sebagus apapun jadi ambyar. Betul. Sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang dan renungkan. Boleh? Apa tuh? Kita kan tadi bahas ya, gimana penyebab fragmentasi itu bisa diatasi atau diubah. Nah, coba deh pikir lebih jauh lagi. Di zaman sekarang ini, di mana teknologi dan perubahan sosial itu cepat banget, gimana caranya Anda bisa proaktif, antisipasi kalau ada pergeseran di penyebab fragmentasi industri Anda? Atau, lebih keren lagi, bisa nggak sih Anda justru jadi pihak yang memicu perubahan itu buat keuntungan Anda, bahkan di industri yang kelihatannya udah stabil banget terpecah-pecahnya sekarang? Pertanyaan yang bikin mikir nih. Gimana caranya jadi disruptor di industri yang fragmented ya? Menarik. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.